Pada kesempatan kali ini saya akan membahas cara merubah teks ke suara manusia dan terdengar natural yang seakan-akan memang diucapkan oleh seorang manusia. Seperti suara yang kalian dengar saat ini bukanlah suara manusia melainkan suara robot. Dengan menggunakan aplikasi text-to-speech yang banyak beredar di pasaran, semua teks atau tulisan bisa dirubah menjadi suara manusia. Tidak sebatas bahasa Indonesia saja, tapi bahasa lainnya seperti bahasa Inggris. Dua suara yang baru kita dengar tadi adalah suara AI atau Artificial Intelligence yang dibuat menggunakan aplikasi text-to-speech. Dan pada video ini saya akan tunjukkan aplikasi text-to-speech yang cukup bagus dan cara setting yang benar supaya kita menghasilkan suara yang terkesan natural dan enak untuk didengar. Jadi kalian nggak perlu repot untuk melakukan voice over. Salah satu aplikasi text-to-speech yang saya suka adalah OneNote dari Windows 10. Oke, untuk teksnya saya langsung copy saja dari Wikipedia, kemudian saya paste di sini. Kalian juga bisa langsung ketik di kolom ini, atau copy paste dari catatan kalian. Selanjutnya kita pilih View, kemudian Immersive Reader. Dari sini kita bisa setting suaranya di sebelah tombol play. Kita bisa pilih suara pria atau wanita. Dan kita bisa mengatur kecepatan berbicara di slider ini. Untuk bahasanya, pilih bahasa yang sesuai dengan bahasa yang kita masukkan tadi. Karena teks yang saya pakai adalah bahasa Indonesia, jadi saya akan pilih Indonesian. Sekarang mari kita coba. Sejarah Indonesia meliputi suatu rentang waktu yang sangat panjang yang dimulai sejak zaman prasejarah berdasarkan penemuan manusia Jawa yang berusia 1,7 juta tahun yang lalu. Oke, suaranya masih terdengar kurang natural. Sekarang saya coba hilangkan tanda kutip di depan manusia Jawa. Dan saya tambahkan tanda baca koma setelah kata panjang. Mari kita coba play lagi. Sejarah Indonesia meliputi suatu rentang waktu yang sangat panjang, yang dimulai sejak zaman prasejarah berdasarkan penemuan manusia Jawa, yang berusia 1,7 juta tahun yang lalu. Oke, sekarang sudah terdengar lebih bagus dan natural. Jadi tipsnya supaya suara terdengar lebih bagus dan natural, kita bisa utak-atik tanda baca. Untuk menyimpan hasil AI dari OneNote, kita buka aplikasi Audacity. Jika kalian nggak punya aplikasi Audacity, kalian bisa download aplikasinya melalui link yang ada di kolom deskripsi. Oke, jika Audacity sudah terbuka, kita perlu setting sedikit pada menu input. Klik menu drop-down ini dan pilih Windows Wasapi. Dan untuk mikrofonnya, klik menu drop-down-nya dan pilih speaker high definition loopback. Jika sudah, klik tombol record. Dan proses perekaman audio akan dimulai jika ada suara yang muncul dari komputer kalian. Oke, kembali ke OneNote dan sekarang tekan tombol play. Biarkan Audacity merekam suara sistem dari OneNote sampai selesai. Sejarah Indonesia meliputi suatu rentang waktu yang sangat panjang, yang dimulai sejak zaman prasejarah berdasarkan penemuan manusia Jawa, yang berusia 1,7 juta tahun yang lalu. Periode sejarah Indonesia dapat dibagi menjadi 5 era. Era prakolonial, munculnya kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha dan Islam di Jawa, Sumatera, dan Kalimantan yang terutama mengandalkan perdagangan. Jika sudah selesai, kembali lagi ke aplikasi Audacity dan klik tombol stop. Dan untuk mendengarkan hasil rekaman tadi, kita pilih menu input dan kembali ke settingan awal. Di sini settingan awal saya MMA. Dan settingan mikrofon pun akan kembali ke awal. Oke, jika kita lihat di sini jedanya terlalu lama. Kita bisa rubah dengan cara klik dan drag sesuai keinginan dan pencet tombol delete pada keyboard kalian. Yang berusia 1,7 juta tahun yang lalu. Periode sejarah Indonesia dapat dibagi menjadi 5 era. Era prakolonial, munculnya kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha dan Islam di Jawa, Sumatera, dan Kalimantan yang terutama mengandalkan perdagangan. Jika sudah puas dengan hasilnya, kita bisa langsung ekspor hasilnya. Pilih menu file, export, dan di sini kita bisa ekspor ke MP3, WAV, dan lain-lain. Dalam hal ini saya akan pilih MP3. Kemudian pilih folder penyimpanan, masukkan nama file sesuai keinginan, dan untuk settingan lainnya saya biarkan apa adanya. Lalu di sini kita bisa masukkan metadata sesuai keinginan kita. Jika kalian ada pertanyaan, bisa tulis dan tanyakan pada kolom komentar dan saya akan bantu semampu saya. Terima kasih sudah menonton video ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian.
Semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.